Pemirsa Intens investigasi. Amar Zoni yang sebelumnya mengajukan proses rehabilitasi usai kembali tertangkap tangan karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Akhirnya proses asesmennya pun diterima. Dari putusan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, ia pun mendapatkan putusan untuk menjalani rehabilitasi selama 3 hingga 6 bulan di Lido, Bogor, Jawa Barat. Lantaran Amar dinilai hanyalah sebagai korban dan pengguna narkoba, bukanlah pengedar. Sempat menghilang semenjak Amar Zoni ditangkap polisi. Seperti apakah Iris Bella yang akhirnya muncul di hadapan publik, hingga ia pun meminta didoakan agar dirinya diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Lalu seperti apakah kondisi mental, batin dan juga fisik Amar Zoni yang kini dikabarkan sampai tidak mau mandi hingga berhari-hari? Dan seperti apa tim kuasa hukumnya menjelaskan hal tersebut? Lalu seperti apakah pakar ekspresi menjelaskan guratan wajah dan juga ekspresi Iris Bella di hadapan awak media? Keduanya dikenal sebagai seorang aktor yang laris manis membintangi banyak judul sinetron. Amar dan Ibel memang memutuskan hengkang sementara dari dunia entertainment. 2 minggu sebelum ditangkapnya Amar, keduanya pun juga masih menunjukkan sikap mesra dan saling memuji. Lalu, seperti apakah detik-detik kekompakan mereka? 2 pekan sebelum akhirnya Amar Zoni ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan bagaimana pula kebahagiaan Iris Bella menjadi seorang ibu dengan 2 anak, hingga ia pun rela meninggalkan pekerjaan di dunia hiburan demi fokus merawat dan juga melihat momen emas pertumbuhan kedua buah hatinya, Airumi dan juga Amala. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Senin 13 Maret 2023 kemarin, Iris Bella yang sebelumnya hilang bak ditelan bumi pasca sang suami digelandang polisi akhirnya muncul ke hadapan publik, di mana ia menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguk suaminya itu. Dalam keadaan yang masih terguncang, Iris Bella pun terlihat terbata-bata saat mengeluarkan pernyataannya di depan awak media terkait ditangkapnya Amar Zoni oleh pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu. Iris Bella pun meminta didoakan untuk dapat diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan dalam hidupnya, hingga ia pun meminta dukungan untuk dapat membesarkan kedua anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pribadi dan juga keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Dan saya dan keluarga betul-betul menghormati dan juga mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya, ya kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, saat ini saya belum bisa ngomong banyak ya. Dapat dipastikan jika sebagai istri Amar Zoni, Iris Bella pun pastinya akan merasa kecewa, sedih dan juga malu atas perbuatan suaminya.
Namun, bagaimanakah kata pakar ekspresi ketika menjelaskan guratan wajah Irish Bella hingga intonasi suaranya? Benarkah jika posisi Ibel sudah benar-benar pasrah dengan proses hukum yang ada? Karena dia menggunakan masker, kita nggak bisa validasi kita nggak akan maksimal kalau kita bahas ekspresi. Tapi ada penanda lain yang bisa kita gunakan, yaitu adalah pola bahasa dan intonasi suara yang dia gunakan. Nah, kalau kita dengarkan baik-baik, intonasi suaranya dia adalah rendah dan kemudian ada getaran di situ. Ketika seseorang mengeluarkan suara bergetar, itu tandanya adalah saat yang sama dia menggunakan penahanan pada emosi dia. Apakah itu emosi bahagia, apakah itu emosi marah, apakah itu emosi sedih, apakah takut. Pokoknya dia nahan di dalam itu akan bergetar. Nah, yang jelas nggak mungkin bahagia, nggak mungkin dia menahan ketawa gitu, nggak mungkin. Dan kalau kita baca kata-katanya, pola kata-kata kalimatnya bahwa dia minta waktu untuk menjadi seorang ibu, menunaikan kewajiban pada anak gitu, dan dia akan menyelesaikan semua urusan yang terkait dengan suaminya pada banyak pihak yang terpengaruh segala macam. Buat saya itu tidak menandakan bahwa orang ini takut. Artinya tinggal dua emosi paling mungkin yang muncul, yang tertahan sama dia dalam bentuk getaran tadi, yaitu marah dan atau sedih. Nah, itu yang tampil dari Irish Bella. Nah, kata-katanya itu adalah ketika dia sebutkan bahwa dia fokus menjadi seorang ibu untuk menghandle anaknya, sebetulnya kan posisi dia itu ada dua ya, sebagai ibu dan sebagai istri. Dan bagian istrinya tidak dia sebut. Bisa jadi yang terjadi adalah dia marahnya adalah karena kejadian menimpa suaminya, dan itu sekali lagi bukan sesuatu kejadian nggak sengaja loh, itu kesengajaan. Ini bukan musibah, ini adalah sesuatu yang dibuat. Kalau musibah itu seseorang kejatuhan meteor gitu, itu musibah. Tapi ini dia pakai obat-obatan terlarang, itu adalah sebuah hal yang sifatnya sengaja. Dan itu dia basisnya adalah kemarahan di situ dan sedih bahwa kemudian dia harus mengalami ini. Jadi dia memilih untuk menjauh, memberikan distance, memberikan jarak pada konteks dia dengan suaminya. Buat saya sehingga keluarlah kata-kata bahwa fokusnya hanya dari ibu untuk ngurus anak. Ya, istri mana yang tidak kecewa ketika melihat sang suami yang begitu mencintai dan sama-sama berjuang dalam hijrah menjadi pribadi yang lebih baik, namun justru kembali lagi ke jurang keburukan, yaitu mengkonsumsi narkoba. Itulah yang kini seolah dirasakan oleh Irish Bella. Tak hanya psikologisnya yang dikabarkan terguncang, namun rasa malu pun tidak bisa dihindarinya. Lantas benarkah ada guratan kekecewaan dari Irish Bella saat mengetahui Amarzoni tertangkap polisi karena kembali menggunakan narkoba? Ada dua jenis emosi yang kemungkinan muncul di Irish Bella saat ini, yaitu satu marah, satu lagi sedih. Buat saya bagian situ adalah sisi marahnya. Karena kenapa? Karena efek dari kita nggak bicara tertangkapnya ya, tertangkap itu satu hal, tetapi ketika Amar menggunakan sabu itu aja sudah adalah pelanggaran kan sebetulnya. Pelanggaran dari apa? Pelanggaran dari kepercayaan dari Irish Bella dan keluarganya, dan itu wajar kalau dia marah jadinya, dan wajar kalau kemudian konsekuensinya adalah membiarkan proses hukumnya jalan. Udah serah lu yang urus ya hukumnya sendiri gitu ya, ini adalah pihak keluarga, dia ngurusin pihak keluarga, itu aja. Saya hanya melihat kemarahan saat itu. Kalau kita melihat bahwa apakah Irish saat ini ingin lepas dari Amar, itu butuh sebuah pemikiran mendalam dan nggak bisa dalam goncang-ganjing ini. Buat saya, Irish punya kemampuan untuk bisa berpikir secara strategis, karena saat dia memberikan statement, dia sudah mikir bahwa nanti saya akan menghadapi semua pihak yang terkait dengan suaminya. Itu Irish jelas sekali. Buat saya, apa yang terjadi pada Amarzoni ini adalah sesuatu hal yang banyak terjadi di luar sana. Ini kemudian karena dia public figure aja kemudian melonjak ke permukaan. Tetapi banyak sekali di luar sana istri gitu ya yang kemudian mengalami hal apa yang dialami oleh Irish Bella. Buat para perempuan dan Irish Bella pada khususnya di sini, Anda berhak untuk bahagia dan Anda berhak untuk ngasih batas sampai kapan. Kalau sekali lagi ketangkep, selesai ya gitu. Harus ada sebuah ketegasan seperti itu, karena kita nggak bisa berharap bahwa orang akan berubah, karena tidak akan ada efek jerah dan tidak akan ada efek pembelajaran. Buat saya, Amar sudah saatnya menghadapi semuanya dengan gentle dan sebagai pria laki-laki gitu ya,
Karena ini bukan musibah. Musibah itu gunung berapi, meletus, Merapi gitu, itu musibah. Terjadi badai, itu musibah. Kalau pakai obat dan ketangkep, itu namanya adalah kelalaian dan kedodolan sendiri. 2 minggu sebelum ditangkap, seperti apakah Amar Zoni yang terlihat sibuk menjadi seorang influencer dan motivator dengan memberikan contoh hal baik ke banyak orang? Lalu, seperti apa momen kekompakan yang terekam kamera media 2 minggu sebelum Amar ditangkap polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semenjak menikah, Amar Zoni dan Iris Bella seolah hengkang dari layar kaca. Entah sudah menjadi keputusan mereka atau tidak, namun yang pasti wajah Amar dan Ibel tak selamanya menghilang. Di mana keduanya pun kini aktif menjadi konten kreator di channel YouTube yang mereka buat. Tak hanya itu, di tengah kesibukannya menjadi konten kreator, mereka pun mulai menapaki pekerjaan lainnya dengan menjadi motivator dan juga influencer, di mana membagikan hal-hal baik dan juga positif. Lalu seperti apa kondisi terkini Amar Zoni pasca ditangkap polisi? Melalui kuasa hukumnya dijelaskan jika Amar Zoni saat ini benar-benar mengalami tekanan batin hingga ia pun tidak mau mandi berhari-hari. Hal ini pun diutarakan oleh tim kuasa hukumnya yang membawa peralatan mandi seperti sabun, shampoo, hingga alat cukur kumis dan jenggot. Posisinya dari belakangnya ya. Ya. Ini kita bawain sabun, terus ini buat cuci muka. Soalnya Mas Amar Zoni ini dari kemarin belum mau mandi dia. Kenapa tuh Bang? Nggak tahu juga, belum pengen mandi. Makanya ini dibeliin ini. Alat cukur Bang. Sama alat Nggak ngasih tahu ya Bang alasannya kenapa? Alat cukurnya boleh dilihatin Bang? ada mereknya. Sama ini kita juga beliin sampo ya. Oke. Kenapa Bang Amar mau mandi? Apakah nggak ada perhatian khusus dari Enggak. Enggak, itu kayaknya sih karena stres ya kan, wajar gitu kan. Jadi kayak nggak ini aja sih jadinya. Bisa dibilang respon dari tubuhnya nggak sih setelah makin narkoba? Enggak Jadi nggak ada sih. keinginan untuk Enggak. Enggak sih kayaknya, emang lebih karena tekanan dan stres aja sih. Iya, Sekarang mandi. udah mulai. Mandinya itu belum pakai sampo gitu loh. Ya, masih rambutnya masih berminyak gitu. Nggak akan mungkin brand akan mau membayar teman-teman atau brand mau kasih teman-teman. Loh, tapi kan saya tidak cantik, atau saya tidak ganteng, atau saya nggak artis. No. Kalau kita lihat bagaimana simbol Bonge, simbol dari gerakan Citayam Fashion Week. Apakah dia harus ganteng? Tidak. So itu adalah sebenarnya menjelaskan. Atau Atta Halilintar sebagai YouTuber dengan penghasilan terbesar di Asia, apakah dia harus ganteng dulu? Tentu enggak. You know. So semua orang mempunyai kesempatan, you know. Di bidang KOL. Jadi di bidang KOL yang dimana kalian semua punya kesempatan siapapun untuk bisa menjadi KOL. KOL ini adalah influencer. Influencer ini adalah orang yang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan apapun. Dan pastinya in the positive way, of course. Dan kita juga menginlinekan bagaimana influencer-influencer bisa untuk global. Dengan kerjasama kita bersama Venture dari Singapura dan juga kerjasama kita dengan GoPlay, ini bisa membangun sebuah ekosistem baru untuk industri entertainment. Di sini yang saya mau memberitahukannya, kalau banting setir ngomongin usaha atau mau ngomongin artis atau jadi itu
Nah ini yang harus dipahami. Artis bukan influencer, ataupun pembisnis bukan berarti tidak bisa menjadi artis atau influencer juga. Tapi mostly influencer adalah orang yang bisa mempengaruhi bagaimana caranya mengajak orang untuk lebih bermanfaat. Tak hanya itu, di tengah kesibukannya menjadi pebisnis, sejak menikah pun Amar Zoni dan Irish Bella juga dikenal sebagai pasangan romantis dan juga harmonis, bahkan jauh dari berita miring. Kemesraan dan kebahagiaan mereka pun sering kali dibagikan lewat media sosial keduanya. Namun sayang, di tengah fase memperbaiki diri dengan berhijrah hingga akhirnya memiliki keluarga kecil bahagia, Amar Zoni pun harus ditangkap polisi lantaran kasus narkoba yang sebelumnya tahun 2017 silam pernah dialaminya. Karena bisnis itu peluangnya juga besar juga, apalagi namanya di dunia entertainment juga gimana ya, saingan selalu ada yang baru terus setiap hari gitu. Dan juga dengan ini juga kita sebenarnya mencetus sebenarnya bintang-bintang baru juga, tapi di bidang influencer gitu ya. Jadi rasa ini kayaknya lebih fleksibel waktunya sebagai kita yang punya 2 anak gitu. Jadi lebih lebih memilih untuk seperti ini sih, vakum dulu dari sinetron. Tapi jujur untuk saat ini syuting ya masih belum bisa karena ada baby. Kemanapun aku pergi tuh pasti babynya pasti selalu ikut, kayak sekarang itu selalu ada. Jadi begitu aku live lagi syuting tuh selalu aku bawa bayi. Jadi kemanapun tuh harus timingnya harus tepat gitu. Apalagi juga nyusuin langsung juga kan. Jadi kayak syuting sekarang, oke, masih ada waktu nih, dia belum lapar, syuting jangan lama-lama. Oh ini harus nyusuin lagi kayak gitu-gitu. Jadi hektik. Semuanya kami bersyukur sih dengan semua pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi dari hidup saya, dari hidup Iris. Hijrah itu kan artinya berpindah ya. Jadi lebih pada tepatnya berpindah ke hal yang lebih baik, insya Allah. Lantas seperti apa kebahagiaan Irish Bella menjadi seorang ibu dengan 2 orang anak, di mana ia rela meninggalkan pekerjaan di dunia hiburan demi fokus merawat dan juga melihat momen emas pertumbuhan kedua buah hatinya, Airumi dan juga Amala. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meninggalkan Irish Bella yang terlihat kecewa dengan perbuatan sang suami di mana kembali terjerumus ke narkoba. Artis blasteran Belgia itu pun kini jarang menghiasi layar kaca setelah menjadi ibu rumah tangga. Ya, seakan menghilang dari dunia hiburan, kini Ibel lebih memilih fokus menjadi seorang ibu bagi kedua buah hatinya, Airumi dan juga Amala. Lantas, seperti apa ungkapan kebahagiaan Ibel menjadi seorang ibu dari 2 anak, di mana kedua anaknya tidak bisa lepas dengan dirinya hingga akhirnya untuk sementara waktu ia pun tidak terlalu aktif di dunia entertainment. Saat ini belum ya, karena lagi fokus punya bayi sih, nggak bisa ditinggal gitu. Apalagi bayinya ini benar-benar harus nempel terus sama aku, makanya kemanapun aku pergi, kayak misalnya launching produk ini aja aku bawa terus kemana-mana, nggak bisa dilepas sedikit pun. Jadi untuk syuting sinetron nunggu kurus dulu aja kali ya. Baby Amala sekarang sudah usia 5 bulan, sebentar lagi 6 akan makan ya gitu. Jadi milestone yang akan kita lewatin tuh berharga banget gitu. Jadi makanya aku nggak bisa kayak terlalu sibuk atau harus syuting terus setiap hari. Jadi lagi menikmati banget. Terus abangnya juga sekarang udah mulai sekolah, udah bawel banget juga, udah bisa bertanya gitu kayak mana nih mami gitu, mana dedinya, udah bisa nanya kalau kita nggak ada gitu. Makanya kalau untuk harus syuting lagi saat ini tuh mengorbankan momen-momen berharga banget, hari-hari emas gitu. Jadi aku nggak apa-apa lah, aku nggak syuting dulu, yang penting anak-anak nomor 1. Demikian pemirsa, kabar terkini
terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.